Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan subuh hari ini kembali kita lanjutkan pengajian kita, dan insyaallah di subuh hari ini kita akan sedikit membahas secara ringkas terkait dengan puasa Ramadan sebagai bentuk persiapan kita di dalam menyambut bulan tersebut, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa secara bahasa itu bermakna al-imsak. Artinya menahan. Karena itu orang yang menahan, tidak mau berbicara, secara bahasa itu disebut sebagai orang yang berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Maryam, ya, tentang Maryam dikatakan bahwasanya inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Sungguhnya aku bernadar, ya, untuk berpuasa karena Allah, maka hari ini saya tidak akan berbicara dengan seorang pun. Maka orang yang menahan, tidak mau berbicara, secara bahasa itu disebut sebagai orang yang berpuasa. Adapun secara istilah, puasa itu artinya al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams ma'aniyatit ta'abbudi lillahi azza wa jalla. Puasa artinya menahan segala yang bisa membatalkan, ya, itu makan, minum, hubungan suami istri di siang hari. Min tulu'il fajr, mulai dari terbitnya fajar, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, ma'aniyatit ta'abbudi lillahi azza wa jalla, yang disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna puasa secara istilah. Dikatakan al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajr, menahan dari segala yang membatalkan, dari terbitnya fajar. Jadi dari definisi ini sudah dipahami bahwasanya seorang itu menahan sejak terbit fajar, bukan 5 menit atau 10 menit sebelum terbit fajar. Ya, sebagaimana kadang ada dan masih banyak di sebagian kaum muslimin, itu biasanya menahan 10 atau 5 menit sebelum terbit. Ya, padahal sebenarnya kita menahan itu dari terbitnya fajar, dan terbitnya fajar itu ditandai dengan azan subuh. Ya, ditandai dengan azan subuh. Jadi itu sebenarnya waktu kita menahan. Sebagaimana waktu berbuka itu ketika azan maghrib. Ya, ketika matahari sudah terbenam, maka kita sudah berbuka, bukan 5 menit atau 10 menit sebelum, ya, terbenam matahari, sebelum azan, atau lewat, ya, atau lewat setelah azan, ya, kita masih duduk-duduk menunggu nanti sebentar lah baru saya buka. Tidak, begitu masuk waktu maghrib maka disitulah kita berbuka. Sebagaimana juga kita menahan ketika masuk, ya, waktu fajar, ya, masuk waktu fajar. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
tentang ya puasa secara istilah. Dan disebutkan bahwasanya puasa itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya as-siyamu min a'zami ta'at allati yutaqarrabu biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa itu adalah ketaatan yang paling agung yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi puasa ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia adalah ibadah yang sangat dicintai. Ya, di antara buktinya bahwasanya puasa ini sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Menunjukkan bahwasanya ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuthabul mu'minu alaihi thawaban la hududa lahu. Dan seorang mukmin kalau dia berpuasa maka dia akan diberi balasan tanpa batas. Ya. Dia akan diberi pahala tanpa batas. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu mengumpulkan 3 jenis kesabaran. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah. Dia berpuasa. Sabar dalam menjauhi larangan. Ya, tidak makan, tidak minum di siang hari, dia tutup warungnya. Ya, dia tidak melayani orang yang mau berbuka di siang hari tanpa udzur. Ya, itu semua butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima ketentuan Allah. Orang yang berpuasa ya pasti lapar. Ya, pasti haus dan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengumpulkan 3 jenis kesabaran ini dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya hanya orang yang bersabar itu diberi pahala tanpa batas. Ya, jadi karena orang yang berpuasa mengumpulkan 3 jenis kesabaran, maka mereka diberi pahala tanpa batas. Itu diantara rahasianya disebutkan oleh para ulama. Kemudian wabihi yuba'idu baina wajhihi wa bainan nar. Ya. Dengan berpuasa maka dia akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis dijauhkan dari neraka itu 70 kharifah. Ya, selama 70 musim. Ya. Selama 70 musim berarti 70 tahun. Dia dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. La yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Tidaklah seorang itu berpuasa sehari di jalan Allah. Jadi puasa sehari ya, dengan puasa tersebut dia dijauhkan dari neraka sebanyak 70 musim. Ya, berarti kalau 29 hari atau 30 hari, wah ini luar biasa. Ya. Ini luar biasa dan ini tidak dipahami oleh sebagian orang yang meremehkan puasa. Ya, meremehkan puasa. Kemudian ya, wabihi yastahiqqul 'amdu dukhulal jinan. Dukhulal jinan min babin khassin u'idda lis-sha'imin. Dengan puasa seorang akan berhak masuk ke dalam surga melalui pintu khusus. Ini tidak akan dilewati oleh orang lain kecuali mereka saja. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Ya, yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Ya. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu ini secara khusus pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Tidak akan masuk melalui pintu ini selain mereka. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa. Di dunia ini saja, ya, kalau orang ngantri, kemudian tiba-tiba dia sendiri dipanggil melalui pintu khusus, ini sudah gembiranya luar biasa.
Ya, pasti dia cerita kepada orang lain. Wah, saya tadi mau ketemu dengan presiden, ya langsung ya masuk melalui pintu khusus. Ya, ketemu lagi dengan orang dicerita lagi, ketemu. Tidak pernah dia ya berhenti cerita. Ya, ada tamunya dia cerita lagi. Ini kegembiraan. Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berpuasa nanti itu akan melalui pintu khusus, tidak akan dilewati oleh ya orang-orang selain mereka. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini bergembira ya menyongsong menyambut bulan Ramadan. Bukan bergembira karena ada omset mau bertambah. Ya, dagangan, oh ini kayaknya kita mau persiapkan ini, ada begini-begini keuntungan banyak. Bukan itu yang membuat kita bergembira. Ya. Sama sebenarnya di dalam hadis itu dikatakan lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Satu kegembiraan ketika dia berbuka, yang kedua kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Ya. Kegembiraan ketika berbuka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bagi seorang mukmin, seorang muslim itu sebenarnya bukan bergembira karena ada jalan kote di depannya. Ya. Karena ada kue ini, ada kue ini. Betul, itu yang membuat dia bergembira di satu sisi. Karena ada yang bisa dia bukai. Mungkin banyak orang tidak bisa berbuka. Ya, tapi ada hal yang lebih membuat dia bergembira. Satu, waktu berbuka itu adalah waktu mustajabah. Sehingga dia bisa berdoa kepada Allah. Ya. Yang kedua, bahwasanya di waktu berbuka itu Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Dan itu di waktu berbuka, setiap waktu berbuka, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, bukan nanti di 10 terakhir Ramadan. Ya. Jadi awal Ramadan itu sudah ada pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang membuat kita bergembira, pahala sudah tetap. Ya, pahala sudah tetap. Apalagi kita bisa berbagi bersama dengan kaum muslimin. Ini yang membuat kita sebenarnya bergembira. Jadi bukan cuma sekadar makanan yang ada di depan kita. Ya, karena ada orang yang memahami, oh bergembira itu karena wah bisa makan, bisa ini, bisa ini. Akhirnya ada istilah balas dendam. Ya, balas dendam. Akhirnya apa? Ya, datang tarwi, imamnya baca ya 2 ayat, 3 ayat, 10 ayat. Kalau ada dari panjangnya itu ayatnya dibaca. Ya, akhirnya aku tanya-tanya, di mana sebentar mau sholat tarwih? Saya di masjid ini. Kenapa di situ? Cepat selesai. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang membuat seorang mukmin bergembira. Ya. Maka ya, kita bergembira karena ada pintu khusus yang menanti. Ya, ada pahala yang besar yang menanti. Nah, kemudian wabihi yafrahul 'abdu 'inda liqa'i rabbih. Ya, dengan puasa ini seorang akan bergembira ketika berjumpa dengan Tuhannya. Diberikan pahalanya, diperlihatkan ini pahala puasa. Dan dengan ini engkau akan diangkat derajatmu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hal yang membuat seorang itu bergembira. Dan puasa itu ada 3. Puasa yang wajib ada 3. Ya, yang pertama adalah puasa ma yajibu li'illah, yaitu puasa karena adanya sebab. Puasa wajib karena adanya sebab. Itulah puasa kafarah. Ya, puasa kafarah. Ini wajib karena sebab. Yang kedua, ma yajibu liijabil insani dzalika ala nafsi. Yang kedua, puasa wajib karena orang itu sendiri yang mewajibkan untuk dirinya. Ya, asalnya puasa itu tidak wajib bagi dia, tapi dia bilang kalau anakku lulus saya puasa 3 hari. Nah, maka jadi wajib. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya puasa nazar itu atau nadar itu hukum asalnya makruh. Ya, hukum asalnya makruh. Ya, tapi kalau seorang sudah terlanjur bernadar, maka dia wajib jalankan. Ya, dia wajib menjalankannya seperti puasa.
Dia bernazar, ya. Kalau saya sembuh, saya puasa 3 hari, saya puasa 5 hari. Nah, ini wajib untuk dia jalankan. Dan yang ketiga adalah ma yajibu lizzamani nafsi, yaitu apa yang wajib karena masuknya waktu. Itulah puasa Ramadan. Ya, itulah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini wajib karena masuk waktu. Ya, yaitu bulan Ramadan. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwasanya ya, orang yang berbuka di bulan Ramadan tanpa ada udzur, maka ya itu tidak bisa dia ganti. Tidak bisa dia ganti. Kalau dia berbuka tanpa udzur, ya, tidak bisa dia ganti. Maka apa solusinya? Ya dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada hadis, walaupun hadisnya sebenarnya lemah. Ya, tapi itu ancaman. Ya. Siapa yang berbuka di bulan Ramadan, maka dia tidak bisa ganti walaupun dia puasa setahun. Ya, walaupun dia puasa setahun. Nah, maka itu ancaman yang sangat keras. Dan orang yang berbuka di bulan Ramadan, ya, orang yang berbuka tanpa ada udzur itu ada dua. Pertama, berbuka karena meremehkan, ya, puasa Ramadan. Maka ini dosanya sangat besar di sisi Allah. Yang kedua, berbuka karena mengingkari puasa Ramadan. Ini bahaya, bisa keluar dari Islam. Ya, ditanya, kenapa kita tidak puasa? Ini puasa Ramadan itu tidak wajib. Ini bahaya ini. Ya, bisa ya keluar dari agama Islam. Ya. Tapi kalau dia berbuka tanpa ada udzur, maka itu dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kabair itu menyebutkan 70 dosa besar. Salah satu di antaranya adalah ya man aftara fi Ramadan min ghairi udzrin. Orang yang berbuka di bulan Ramadan tanpa udzur. Itu termasuk dosa yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ramadan itu memiliki ya keutamaan yang sangat besar. Di antaranya disebutkan dalam hadis Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrani la yanqusan." 2 bulan itu tidak ada kekurangannya, tidak berkurang. Ya. Apa itu? Ya. Syahr Aid, Ramadan wa Dzulhijjah. Ya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Ini tidak berkurang. Apa maksudnya? Walaupun jumlahnya 29 tetap dihitung sempurna. Ya, seperti 30 hari. Walaupun jumlahnya 29. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah disebutkan siapa yang berpuasa Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Apakah itu jumlah Ramadannya 29 atau 30 hari? Ya. Summa atba'ahu sittan min Syawal. Lalu dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Kana kasiyamid dahar. Maka dia seolah-olah seperti berpuasa ya setahun penuh. Kenapa? Amalan seseorang dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Jadi kalau 10 itu sama dengan ya 10 bulan kalau dia berpuasa di bulan Ramadan. Begitu dia puasa di bulan Syawal, maka sama dengan 2 bulan. Berarti 12 bulan. Ya, 12 bulan. Jadi 10 ini dikali dengan 30 walaupun jumlah Ramadannya hanya 29 hari. Karena Nabi SAW mengatakan syahrani la yanqusan. 2 bulan tidak pernah berkurang. Ya, tidak pernah berkurang. Syahr Aid yaitu ya 2 bulan hari raya. Ramadan
wa Dzulhijjah, yaitu bulan Ramadan, Idul Fitri, dan ya Dzulhijjah itu Idul Adha. Ini tidak berkurang. Jadi walaupun jumlahnya ya 29 tetap dihitung sempurna. Maka ini karunia yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, kemudian ya Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Idza dakhala syahrul Ramadan." Apabila telah masuk bulan Ramadan, futtihat abwabus sama, maka pintu-pintu langit dibuka. Dalam riwayat yang lain, futtihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka ditutup. Ya. Jadi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan itu kalau sudah masuk satu Ramadan, pintu neraka sudah ditutup. Ya, pintu neraka sudah ditutup. Berarti orang dibebaskan dari neraka sejak masuk bulan Ramadan. Apalagi tadi disebutkan juga dalam hadis, setiap buka puasa Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Ya. Jadi sekali lagi bukan nanti di 10 terakhir. Ya, awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, ya, akhiruhu itqum minan nar katanya. Awalnya rahmat, ya. Kemudian tengahnya ampunan, ya. Akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Tidak. Ramadan itu awalnya sampai akhirnya penuh dengan rahmat, ampunan, penuh dengan ya, pembebasan neraka. Ya. Penuh dengan pembebasan dari neraka. Tengahnya juga seperti itu, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, penuh dengan pembebasan dari neraka. Akhirnya juga seperti itu. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan, idza dakhala Ramadan," kalau bulan Ramadan masuk, kalau bulan Ramadan datang. Ya. Lagi pula hadis yang disebutkan tadi itu awalnya rahmat, ya, akhirnya pembebasan dari neraka, itu disebutkan oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif. Ya, hadis yang lemah. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ya, wasul silat asyayatin. Kalau Ramadan datang maka syaitan-syaitan dibelenggu. Ya. Apa maksudnya syaitan dibelenggu? Kata para ulama, satu, syaitan yang paling bejatnya, iblis. Ada juga yang mengatakan yang dibelenggu adalah syaitan dari kalangan jin. Ya, sementara syaitan itu ada dua. Ya, minal jinnati wan nas. Ya. Makanya ya, kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Alasannya ya, satu, karena maksiat itu juga ya biasanya dipengaruhi oleh jiwa kita sendiri. Makanya jiwa itu ada namanya an-nafsul ammara bis-su'. Jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Ya. Jadi itu pengaruh jiwa sendiri. Ya, sehingga dia tetap melakukan maksiat. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, pelaku maksiat itu kalau itu sudah menjadi tabiatnya, maka sulit untuk dia tinggalkan. Kalau memang itu sudah jadi tabiat, ya, sulit untuk dia tinggalkan. Nah, ini ya, sehingga masih ada maksiat di bulan Ramadan. Walaupun kita lihat berkurang. Ya, kenapa? Ya, syaitan dari kalangan jin dibelenggu. Ya, atau maradatus syaitan. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maradatus syaitan yaitu syaitan yang paling bejatnya. Ya, syaitan yang paling bejatnya. Ya, makanya ya alhamdulillah berkurang maksiat, tapi masih ada. Ya, masih ada. Bahkan kalau di masa kita sekarang justru subhanallah, ya, bulan Ramadan dijadikan sebagai apa? Ya, ajang untuk tawuran. Ya, tawuran subuh-subuh, tawuran, ya, balapan liar. Ya. Sehingga kadang kita mau keluar ceramah subuh, takut-takut juga. Ya, kenapa? Oh, di sana ada ya orang tawuran. Nah, padahal bulan Ramadan harusnya diisi dengan ibadah.
Tapi kenapa diisi dengan petasan? Ya, kita tarwi ada petasan. Ya, kita tarwi ada orang baku busur-busur. Bulan Ramadan didonai dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang panjang Nabi SAW menutup hadisnya tersebut dengan kalimat man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi dari kebaikan bulan Ramadan, sungguh dia dihalangi dari segala kebaikan. Jadi kalau di bulan Ramadan saja terhalangi dari kebaikan, apalagi di luar bulan Ramadan. Apalagi di luar bulan Ramadan. Maka ini ya perkara yang sangat ya penting bagi seorang hamba untuk ya dia ketahui. Kemudian di sini juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan itu ditetapkan masuknya dengan dua hal. Ya, dengan dua hal. Yang pertama adalah ru'yatu hilali Ramadan. Dengan cara melihat hilal bulan Ramadan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihat hilal, ya. Kalian berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihat ya bulan Syawal yaitu hilal bulan Syawal, maka berbukalah. Fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Kalau ya tertutup bagi kalian maka sempurnakan. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan fa in gumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Kalau tertutup bagi kalian maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari. Kenapa? Karena bulan itu hanya dua. Bulan Hijriyah. Nabi SAW mengatakan asy-syahru tis'u wa isyruna lailah. Ya, bulan itu jumlahnya ya 29 hari atau 30 hari. Tidak ada 28, tidak ada 31. Ya, itu bulan atau penanggalan Hijriyah. Hanya 29 dan 30. Ya, 29 30. Nah, maka kata Nabi SAW, ya, fala tasumu hatta tarawhu. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Jadi sebenarnya sederhana sekali itu kita menentukan awal masuk Ramadan, demikian juga awal masuk bulan Syawal. Ya, lihat. Kalau kelihatan, maka kita berpuasa. Kalau tidak kelihatan, kata Nabi SAW, tidak kelihatan itu banyak faktornya. Mungkin karena hujan, karena mendung, ya, karena ada asap, atau karena banyak faktor sehingga tidak terlihat. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau sudah sempurna menjadi 30 hari, maka pasti besoknya sudah ya bulan Ramadan. Demikian juga sebaliknya. Atau seterusnya ya, kalau tidak kelihatan bulan Syawal, ya, hilal bulan Syawal, maka ya kita tetap sempurnakan bulan Ramadan menjadi ya 30 hari. Simple jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di masa Nabi SAW tidak ada atau belum ada teropong. Ya, tapi para sahabat melihat hilal. Melihat hilal. Ya, ada yang jalan-jalan. Ya, suatu ketika Nabi SAW atau para sahabat, ada sahabat jalan-jalan di akhir bulan Sya'ban. Ya, dia jalan-jalan. Ya, ternyata dia lihat hilal. Ya, dia lihat hilal. Maka orang ini langsung menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami melihat hilal. Kata Nabi SAW, perintahkan manusia untuk berpuasa. Ya, perintahkan manusia untuk berpuasa. Jadi simple, ya, sederhana. Maka ini yang pertama, ya. Yang kedua, ya, yang kedua adalah menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, menjadi 30 hari. Kalau dia sudah sempurna, maka pasti sudah masuk ya bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, untuk bulan Ramadan, ya, untuk bulan Ramadan
itu cukup satu orang. Kalau sudah ada orang yang mengaku melihat dan dia adalah seorang muslim, dia jujur, bisa dipercaya, ya, dia mengaku melihat, sudah, ya, diterima persaksiannya. Diterima persaksiannya, ya. Adapun bulan Syawal maka harus dua orang. Harus dua orang yang melihatnya, ya, dua orang yang melihatnya. Maka ini hukum terkait dengan memasuki bulan Ramadan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana berpuasa di bulan atau di hari yang meragukan. Ya, ini sudah masuk, ya, bulan Ramadan atau belum ini. Ya, saya puasa saja untuk jaga-jaga saja. Ya. Daripada masuk nih. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tidak boleh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yauma syakki faqad asa Abul Qasim." Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak boleh seorang berpuasa di hari yang meragukan. Ya, tidak boleh berpuasa di hari yang meragukan. Ya, jadi kita berpuasa kalau sudah yakin ini masuk Ramadan. Ya, kalau belum yakin maka tidak boleh. Ya, bagaimana yakinnya? Satu, itu tadi dengan melihat, atau yang kedua dengan menyempurnakan, ya, bulan Sya'ban menjadi, ya, 30 hari. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak hal yang, ya, penting untuk dijelaskan terkait dengan masalah ini, tapi ada hal juga yang biasa juga dipertanyakan terkait dengan, ya, dengan orang yang safar dan orang yang sakit. Ya, orang yang safar itu disebutkan dalam Al-Quran, wa in kuntum marda au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Apabila kalian sedang safar, apabila kalian sedang sakit atau dalam keadaan safar, maka silahkan kalian, ya, berbuka dan menggantinya di hari-hari yang lain. Kata para ulama, safar itu ada tiga. Ya, safar itu ada tiga. Yang pertama ada safar yang ringan. Ya, safar yang ringan. Maka safar yang ringan itu, ya, kalau dia berpuasa itu lebih baik. Ya, misalnya dia safar ke Mamuju, naik pesawat, ya, cuma sekitar 40 menit. Ya, duduk-duduk, ya, baru ini mau tidur-tidur sudah mendarat. Ya, sampai di sana juga tidak ada urusan yang mendesak. Ya, tidak ada urusan, tidak keliling sampai di sana, cuma, ya, ketemu dengan keluarga, ya, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Setelah itu baca Al-Quran, baring-baring. Pokoknya ringan. Maka yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa itu lebih baik. Walaupun asalnya boleh berbuka. Boleh, yang namanya safar boleh berbuka. Mau ringan mau berat, ya, boleh berbuka. Ya. Tapi kalau dia berpuasa itu lebih baik. Apalagi kalau dia khawatir, ini nanti kalau saya buka, tidak bisa saya ganti. Ya, kenapa? Sibuk. Ya, berat. Ya, karena biasanya itu kalau kita puasa sama-sama ringan. Tapi kalau puasa sendirian, ya, ada lagi yang panggil makan coto. Ya, besok ada lagi yang walimah. Besok ada berat. Ya, maka berpuasa itu lebih baik. Tapi sekali lagi walaupun dia berbuka itu boleh. Yang kedua, safarnya agak berat. Ya, safarnya agak berat. Maka yang seperti ini berbuka itu lebih baik. Ya, memberatkan safarnya. Dan yang ketiga, safar yang sangat berat. Apalagi kalau misalnya safarnya itu, ya, melakukan perjalanan kemudian sampai di sana mau berjihad. Ya, harus mempersiapkan kekuatan. Maka yang seperti ini wajib untuk berbuka. Ya, karena itu Nabi SAW pernah, ya, di Fathu Makkah, ya, di Fathu Makkah itu
Nabi SAW mengambil air, kemudian naik di tempat yang agak tinggi, lalu beliau berbuka, minum. Maka ada orang yang berkata, wahai Rasulullah, fulan berpuasa. Kata Nabi SAW, ulaikal usad, mereka itu bermaksiat. Ya, mereka itu bermaksiat. Kenapa? Ini mau persiapkan, ya, kekuatan. Ya, sementara kita juga safar, ya, berat. Ya, jadi itu, ya, tiga jenis safar. Nah, walaupun sekali lagi boleh, ya, pokoknya orang safar itu boleh dia berbuka, dan itu menunjukkan akan kemudahan syariat Islam. Ya, ya sebenarnya Islam itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah mudah dari segala sisi. Semuanya mudah, tidak ada yang berat di dalam agama ini. Tidak ada yang berat. Ya, puasa itu mudah, haji itu mudah, zakat itu mudah, semuanya mudah. Ya, puasa siapa yang diwajibkan? Hanya orang yang mampu. Ya, orang yang sehat, ya, dia mukim. Kalau sakit boleh berbuka, safar boleh berbuka. Ya, sudah tua renta tidak mampu berpuasa, boleh dia berbuka, dia ganti dengan fidyah. Ini menunjukkan kemudahan. Ya, haji juga sangat mudah. Ya, apa bukti kemudahan haji jamaah ini dimuliakan oleh Allah? Ya, bukti kemudahan ibadah haji itu satu, bagi yang mampu saja. Yang kedua, Nabi SAW menentukan miqat, tempat ihram. Ya, yang dari negeri ini miqatnya di sini, 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 yang dari Mekah miqatnya di sini. Kemudahan. Coba Pak, kalau misalnya cuma satu tempat miqat, ya, pasti susah. Ya, pasti susah. Miqatnya di atas pesawat semua, pasti susah. Ya, orang dari Mekah ya harus pergi naik pesawat dulu baru, ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Atau misalnya yang dari Mekah harus pergi ke, ya, Bir Ali, ya, itu kan sulit. Ya. Tapi subhanallah, Nabi menetapkan miqat di sini, miqat di sini, miqat di sini, miqat. Itu menunjukkan kemudahan. Ya, kemudahan. Zakat juga sangat mudah. Hanya yang punya harta saja yang diberi kewajiban zakat. Ya, itu pun kalau, ya, sapi harus 30 ekor. Coba Pak, siapa yang punya 30 ekor sapi? Coba kalau setiap satu ekor sapi dikasih zakat. Ya, berat. Ya, berat. Rumah tidak ada zakatnya, mobil tidak ada zakatnya. Ya, kendaraan yang dipakai tidak ada zakatnya. Coba kalau rumah kita dizakat, kan berat. Ya, kecuali kalau yang disewakan lain lagi masalahnya. Ya, tapi ya itu menunjukkan apa? Kemudahan-kemudahan di dalam syariat. Ya, beda Pak dengan agama yang lain, itu berat. Ya, berat, harus begini, harus begini, harus begini, mati saja harus berat. Ya, mati berat. Coba kita, agama kita sangat mudah. Ya, kematian itu Pak sangat mudah. Ya, sebagaimana pernikahan juga sangat mudah, cuma karena kita yang selalu berat-beratkan. Ya. Nah, jadi agama ini sangat mudah sebenarnya, cuma kita sendiri yang memberatkan. Salat tarwih itu sangat mudah. Coba kalau Nabi SAW keluar terus salat tarwih, lalu diwajibkan, batal lagi. Ya, tapi Nabi SAW tidak keluar. Apa sebabnya? Beliau khawatir ini diwajibkan. Ya, sangat mudah. Ya, cuma karena kita ini selalu, ya, salat tarwih harus begini dulu, baru berdiri lagi, begini dulu, berdiri lagi. Itu yang bikin berat. Ya, itu yang bikin berat. Coba kalau salat, ya, kasih panjang bacaannya, setelah itu istirahat sedikit. Ya, tidak akan berat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan subuh hari ini atau pagi hari ini. Ya, banyak sebenarnya terkait dengan fikih puasa ini, mungkin kita kaji di kesempatan yang lain insyaallah ya taala. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan, disilakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, ini pertanyaan berat sebenarnya ini, Pak. Tentang ya bagaimana supaya ikhlas. Karena yang ditanya juga belum tentu ikhlas. Iya, ini perkara yang sangat berat. Ya, perkara yang sangat berat. Tapi kita berusaha ya untuk selalu ya ikhlas di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara kiatnya kata para ulama, uktum hasanatik kama taktum sayyiatik. Engkau berusaha untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau berusaha untuk menyembunyikan keburukanmu. Ini orang yang ikhlas, Pak. Makanya salat sunnah sebenarnya itu paling bagusnya di rumah. Ya, paling bagusnya di rumah. Nah, kenapa? Karena itu lebih tersembunyi. Lebih tersembunyi. Makanya Pak, kalau kita salat, kita ibadah atau ibadah yang lainnya, tidak perlu kita sebut-sebut. Alhamdulillah tadi malam saya salat 2 rakaat. Alhamdulillah sudah sa'i. Ya, alhamdulillah sudah tawaf. Itu apalagi kalau ya. Nah, baru diposting alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana keikhlasan kalau seperti ini? Ya, engkau sembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukan. Dan ini musibah, Pak, di masa sekarang ini. Hampir semua ibadah itu didokumentasikan. Ya. Imam Allahu Akbar. Ada kamera di depannya. Ya, khatib, ya. Nah, ini luar biasa fitnahnya sekarang itu. Ya. Mungkin awalnya ikhlas. Ya, tapi setelah dikomentari, bagusnya suaranya Ustaz. Ya. Siapa yang bisa menjaga hatinya? Dan hati itu berbolak-balik. Itu satu. Yang kedua, kata para ulama, ya, orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyamakan antara pujian dengan celaan. Kira-kira ringan ini, Pak. Ya. Berat itu. Ya. Jadi kalau dipuji, woi bagusnya nunya tuh bagusnya. Dicela juga, dia ngapa tuh kau begini-begini. Ya, biasa saja. Selama seorang itu berada di atas kebaikan, ya, tidak perlu ya apa namanya dengan pujian dan tidak perlu khawatir dengan celaan. Ya, dan ini berat. Ya, ini berat. Yang ketiga, harus yakin bahwasanya yang membalas amalan itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengharapkan pujian dari manusia sementara bukan dia yang balas? Ya. Kemudian ya, kita harus mengetahui keutamaan ikhlas. Ya, dan bahaya riya. Bahwasanya ikhlas itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang ikhlas itu akan langgeng. Sementara amalan yang riya itu tidak akan kecuali hanya saat itu saja. Ya. Coba kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama yang ikhlas amalannya sampai sekarang ini ada kita rasakan. Ya, salah satu contoh ada seorang tabi'in. Itu setiap malam dia bagikan gandum kepada orang fakir, orang miskin. Tidak ada yang mengetahuinya. Setiap malam dia pikul, dia bagikan ke penduduk Madinah. Tidak ada yang tahu. Ya, kapan baru ditahu? Nanti meninggal. Allah singkap bahwasanya ini adalah orang yang ikhlas. Ya, tapi coba Pak kalau diumumkan. Ya, setiap malam bersedekah diumumkan, setiap malam bersedekah diumumkan. Setelah meninggal tidak akan diingat-ingat lagi. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik itu menulis kitab namanya Al-Muwatta. Ya, banyak orang bilang, "Kenapa engkau menulis Muwatta wahai Imam? Padahal sudah banyak orang yang menulis kitab yang seperti ini." Kata beliau, "Maka nadillahi baqin." Apa yang ditulis karena Allah itu yang akan tetap. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, hari ini kalau kita berbicara tentang kitab hadis namanya Muwatta, tidak ada yang lain kecuali kitab Imam Malik.
Kenapa? Maka nalillahi baqin. Apa yang dilakukan karena Allah itu yang akan tetap, itu yang akan langgeng. Dan apa yang dilakukan selain Allah maka itu akan hilang. Ya, jadi sekali lagi jemaah ini dimuliakan oleh Allah, Abu Bakar As-Siddiq saja diajari oleh Nabi SAW supaya terhindar dari riya. Beliau diajari doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, yaitu riya, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Nah, ini jamaah ini. Kalau Abu Bakar saja diajari doa yang seperti ini, Pak, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Nah, wallahu taala a'lam. Baik, mudah-mudahan ada manfaat. Iya. 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 Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang niat di bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan cukup satu kali berniat ya untuk satu bulan. Dan sebagian ulama, dan ini yang lebih hati-hati insyaallah, bahwasanya dia berniat di setiap malamnya. Ya, dia berniat di setiap malamnya berdasarkan ucapan Hafsah radhiyallahu taala anha, dan ini dihukumi marfu sampai kepada Nabi SAW. Kata beliau, "Man lam yubayyitin niyyah fala shiyamalah." Siapa yang tidak berniat di malam hari maka tidak ada puasa baginya. Jadi bulan Ramadan itu, puasa Ramadan harus berniat di malamnya. Ya, harus berniat di malamnya. Dan bukti seorang itu berniat kalau dia bangun sahur. Itu salah satu buktinya. Ya. Atau dia persiapkan makan sahur di malam harinya. Ya, mau apa ini? Ini masak-masak untuk sahur. Itu sebenarnya dia sudah berniat untuk ya berpuasa. Ya, sudah berniat untuk berpuasa. Ya, kenapa bangun sahur? Ya, saya mau puasa. Sebenarnya sudah ada niatnya. Jadi kalau mau lebih apa namanya? Lebih hati-hati lagi. Tadi itu hati-hati berniat setiap malam. Tapi kalau mau lebih hati-hati lagi, boleh berniat ya satu kali untuk satu bulan, dan di setiap malamnya dia perbaharui niatnya. Nah, itu yang lebih bagus. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena puasa Ramadan ini adalah ibadah yang ya apa namanya? Kalau seorang safar berarti putus niatnya. Ya, atau dia sakit berarti putus niatnya, maka harus dia perbaharui. Ya, maka itu yang lebih hati-hati, dia berniat ya satu kali di awal, kemudian setiap malamnya dia perbaharui niatnya. Dan sekali lagi kalau seorang itu sudah bangun, ya dia persiapkan apa, dia makan, dia minum, ya itu sudah pasti berniat. Ya, sebagaimana kita berwudu, kita jalan ke masjid, itu pasti ada niat untuk salat. Ya. Karena itu melafaz